kilo. Kemarin ada yang nyarankan dong, kan kaki yang kanan ya, sing kiri sakit ya. Setelah sepedaan ke Purwodadi ya, Purwodadi. Terus ada yang nyarankan kalau kiri sakit, yang kemudian sepedaan no pakai yang kanan tok ben imbang gitu. Katanya begitu. Ini kayak teman yang menyesatkan itu. Nah, makanya. Jadi tadi kan di Indonesia ini kan banyak. Maksudnya di kita lah, di kita sehari-hari ini apa sing rumangsa itu dianggap benar itu kadang-kadang salah dianggap benar kan. Jadi misalnya gini, kita cedera, pijet no, bener nggak? Wong pijet aja ketatap gini aja udah sakit ya, apalagi dipijet dimek-mek tambah sakit, pasti tambah jadi bengkak. Tapi pengalaman pijet itu yang dipijet nggak yang sakit dong, urat atasnya juga sakit main bola itu. Iya. Nah itu tukang pijet yang benar. Tapi kan tidak semua tukang pijet untuk sport itu kan. Nah kalau yang mau pijet yang benar ya nanti minta voucher Pak Jai itu. Messi Sport itu. Nah itu mungkin bisa mengurangi cedera tadi itu. Jadi ya memang ya itu tadi. Jadi harus harus sesuai lah, nggak bisa. Nah, salah konco tadi. Iya, monggo. Ya. Untuk gejala yang beberapa hari ini terjadi ya. Ya. Ya masalah jantung. Terutama detak jantung. Kira-kira ada nggak ciri-ciri atau penandanya kalau kita itu wes terlalu over? Nah, terutama yang tidak mempunyai sensor heart rate. Kira-kira ciri-cirinya bagaimana agar kita bisa menghindarinya? Tahu lagi ya pertanyaannya ya untuk teman-teman yang di IG ya. Jadi ini terkait dengan mengantisipasi penyakit serangan jantung ya. Bagi yang tidak punya sensor heart rate itu bagaimana ininya? Apakah ada ciri-ciri khusus sehingga sebelum itu kita sudah berhenti gitu? Monggo Dok. Oke, memang ya satu ya. Memang idealnya kita memang harus pakai kalau sepeda yang memang intensitasnya tinggi, kemudian durasinya lama, itu memang sebaiknya memang pakai sensor heart rate ya. Itu untuk mengukur yang tepat. Jadi kita harus antisipasi sebelum sampai melebihi dari maksimal kita. Tapi kalau yang enggak dengan ya ini memang agak jarang kadang-kadang mungkin jauh ini ya. Itu pertama satu rasa berdebar-debar tadi itu. Kalau kita sudah melebihi, ya jadi kan hati tinggi itu kan detak jantung kita kan cepat ya, dengan cepat. Kalau kita merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, berarti itu sudah alarm tubuh kita, ada masalah. Kemudian kalau rasa tidak nyaman, ampek di dada, lemes, keringat dingin. Kemudian rasa kayak ngeleyang atau apa kayak gitu ya. Terus sakit kepala, pusing dan seperti itu. Kadang-kadang ada rasa mual. Itu memang salah satu tanda-tanda ya yang harus kita waspadai, mungkin bisa mengarah ke jantung tadi. Nah, sebenarnya sih jantung ini tidak saat itu juga. Ini akibat dari yang perilaku kita mungkin yang kurang tepat. Misalnya satu, bersepeda ini kan yang misalnya sering sepeda jauh ini kan harus ada persiapan ya. Jadi pertama persiapan sepedanya sendiri harus fit, benar enggak? Kemudian ukuran hubungannya banyak ya, masalah fitting ini macam-macamnya. Kemudian persiapan goes sebelumnya. Jadi umur tadi nomor berapa Om Yu? Nomor 18 tadi Om Yu. Mengabaikan persiapan sebelum goes. Nah, ini kan salah satu saksi tadi itu. Salah satu korban kurang tidur goes ke Wonogiri ya. Kalau saya dengar ya. Iya. Ada yang rokokan, gelepek-gelepek, ada yang pingsan gitu kan. Peteng lah. Jadi mengabaikan persiapan sebelum goes. Apa yang harus kita perhatikan? Nah, nanti mungkin masalah itu bisa testimoni karena saya untuk masalah itu kan belum pernah ngalami ya. Jadi jangan sampai ngalami juga saya. Jadi saya jangan sampai jadi testimoni nanti. Biar yang itu aja jadikan pembelajaran untuk yang lain. Udah. Nah, persiapan apa sebelum goes sebelumnya? Pertama, ya mungkin istirahat. Istirahat itu sangat perlu. Misalnya mau goes Wonogiri dari Sidoarjo. Kalau saya sih kemarin loading ya. Jadi karena saya sudah nggak mampu, ya sudah saya loading. Ngukur awak dewe lah.
kemudian tidur kurang. Apa yang terjadi pada saat tidur yang kurang? Heart rate naik. Bangun tidur itu heart rate udah naik. Ya, jadi heart rate kita rata-rata, jadi heart rate dasar saat rest, istirahat itu sudah tinggi. Ya kan? Pada saat kita bersepeda, ya pasti startnya tinggi, nanti rata-ratanya juga akan ikut terasa tinggi ya. Jadi tidak nyaman ya, performa juga pasti turun. Lah ini apa? Misalnya ya mau gowes besok gitu ya, jangan ngopi malamnya, jangan begadang. Atau mungkin nang kantor gurung mulai ya, mending nggak usah ikut gowes. Ngelembur, misalnya mari gini ngelembur sampai jam 12 belum sampai rumah gitu, jam 5 start di alun-alun Darjo gitu ya agak berat pastinya kan. Dan ada lagi yang mungkin ada sindrom apa ya, kecemasan pra event ya. Jadi ada mau event itu atau mungkin kita mau gowes itu demam panggung, jadi sampai jam 12 saya juga sering alami itu. Jam 12 masih berpagel Telap anu ya, khawatir over COT Bang ya. enggak, khawatir nanti ketiduran. Jadi enggak tanya mungkin akhirnya jadi. Soalnya ada itu yang nggak bisa tidur gara-gara Gara-gara COT gitu, khawatir kepikiran gitu ya. Padahal COT apa? COT cut off time. Oh gitu. Iya. Oh itu kan pas saat event ya. Sebelum event. Sebelum event. Iya. Nah, seperti yang kemarin pengalaman yang Mang atas yang pertama itu, No. ya buta-buta banget. Tambah jelas ini. Oh, dari ya. Iya. Jadi itu apa namanya penting banget ya. Saya penting banget. Jadi memang kita harus mempersiapkan secara fisik, psikis juga. Jadi pada saat kita gowes itu seger. Ya kan? Seger, target tercapai, finish, di sana tetap tetap fit selama orang sampai di finish. Nah ini juga memang sangat penting. Om, kalau heart rate itu bisa dilatih ya? Om, ya? Maksudnya Heart rate kalau bisa. dulu itu berapa tambah semakin lama dilatih, Oh, iya. semakin turun Jadi bisa ya? kita membandingkan heart rate orang normal itu kan 80 sampai 100 ya. Atlet yang terlatih itu bisa 60 dia heart rate testnya pada saat istirahat. Kenapa lebih lambat? Pertama itu sangat efektif, stroke volumenya sangat efektif. Jadi dia jantung kita kalau cepat, aliran darah itu akan lambat, akan kurang sedikit, nggak banyak. Sedangkan yang atlet ini sekali nge-push gini dia stroke volumenya besar, volume yang keluar darahnya tadi. Jadi makanya atlet itu kebanyakan memang heart rate-nya itu rendah dibanding orang-orang normal. Karena latihan ya, Bro? Karena latihan pasti. Jadi latihan ini ya latihan atlet ya, bukan latihan seperti kita. Tapi suatu saat kita pasti akan sama. Bisa ya dibanding dulu atlet kita 80 gitu ya, mungkin bisa 70 karena latihan yang rutin. Gitu. Jadi bisa. Iya. Cek, sebentar. Belum. Ini masih di Instagram. Biar gantian. Jadi ini ada pertanyaan tentang ini nanti acak ya. Jadi monggo pertanyaannya silakan, ngomong tentang heart rate boleh, ngomong tentang apa namanya otot boleh, ngomong tentang cedera boleh, langsung aja ngomong tentang apa namanya apa sih? Pokoknya acak monggo, nggak perlu sesuai dengan tema yang diomongkan. Ini tentang bagaimana cara memulihkan dari Mas Om Azir 1273. Bagaimana cara memulihkan telapak tangan yang kesemutan parah setelah long ride, sekaligus cara mencegahnya. Memulihkan kesemutan Tangan yang kesemutan. pada saat long ride. Ya. Setelah long ride ya. Jadi kalau setelah long ride ya masih kesemutan, padahal wis gak sepedaan. Ya, jadi kita ngomong ke masalah sepedanya tadi ya. Jadi kesemutan yang terjadi selama long ride ini berarti ada masalah di fitting kita. Fitting sepeda. Kalau sepedanya sudah nyaman, mungkin kayak atlet-atlet yang Tour de France itu, ya dia nggak mungkin kesemutan karena sudah diukur yang baik. Sudah fittingnya sudah pas. Jadi sepeda itu kalau sudah pas, keluhan-keluhan yang 10 tadi itu mungkin akan tidak muncul. Nah, kalau memang tadi kesemutan, monggo nanti masnya bisa mengkoreksi dulu fitting sepedanya. Apakah posisinya terlalu aero, jadi tubuh kita bebannya itu ke tangan, ke telapak itu,
Kemudian apakah mungkin tidak cocok dari handlebarnya yang kurang ergonomis juga bisa. Kemudian, nah untuk mengatasi sementara ini mungkin bisa ngakali pakai sarung tangan. Sarung tangan yang nyaman, yang tebal. Tapi sarung tangan ini juga menutupi masalah kadang-kadang, ya kan? Karena saking nyamannya, tapi dia aslinya nggak pas ukurannya, lama-lama juga sarung tangan nggak bisa ngatasi, masih ada rasa kesemutan, tekanan yang berlebihan. Tertib itu kecuali kalau misalnya yang sarung tangan itu bisa untuk yang misalnya mengurangi kesemutan, misalnya gowes yang jalannya tidak enak. Kalau jalan lurus-lurus kesemutan berarti ada masalah di fitting. Tapi kalau gravelan kesemutan itu ya hampir semua gravelis pasti ya kesemutan. Karena nggak pakai suspensi, kemudian bannya ada yang 650, ada yang 700, pakai 35 gitu. Pasti kalau jalannya diajak yang tadi salah teman, salah konco, salah pergaulan, salah masuk tempat track, single track dengan ban 732. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, kemudian ya sebenarnya sepeda-sepedanya juga bisa memperbaiki kayak gini ya, misalnya dari Mas Heri kan pakai sepeda besi ya. Jadi kalau yang model kayak gitu itu lebih meredam getaran. Iya, lebih meredam getaran. Atau pakai sarung tangan yang mungkin ada teknologinya ya, yang dia lebih empuk meredam getaran. Ada suspensinya ya, sarung tangan ini. Yang kamus ya, yang modelnya ya gel, salah satu gel. Atau yang kamus yang elastic interface itu juga itu sangat meredam banget gitu. Kalau ini Dok, setelah kesemutan. Nah, setelah kesemutan. Untuk itu kesemutan gitu. Okay. Terus gimana caranya ini? Nah, padahal sepedanya sudah selesai. Sudah selesai. Setelah kesemutan ini berarti ada aliran darah atau tekanan saraf yang di tangan kita kurang lancar. Nah, mungkin bisa pada saat itu bisa direndam air hangat untuk memperlancar air hangat ya, peredaran darah kita supaya nanti dia lebih mengurangi kesemutannya. Tapi kalau kesemutan jadi karena tekanan saraf, ya dia akan bisa pulih dalam waktu beberapa lama akan pulih. Cuma kalau jadi permanen berarti memang ada masalah yang harus diatasi, perlu pemeriksaan lebih detail. Kalau yang permanen ya, jadi nyerinya nggak hilang-hilang, ya sudah berarti harus konsul ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Dan jangan lupa melakukan fitting sepeda yang benar. Jadi ya kita jangan ngeremehkan lah ya fitting itu ya. Kenapa kok fitting itu juga mahal ya? Karena memang ya kalau lihat yang fitting tercanggih sekarang itu pun parameternya banyak sekali. Fitting seharga sepeda second 4 juta 5 juta. Itu ya untuk mencari kenyamanan dan mencari menghadapi masalah lah, menghindari masalah dari hal yang bisa terjadi pada saat kita goes. Soalnya kadang-kadang fitting itu menimbulkan konsekuensi baru, Dok. Apa, Pak? Yaitu ganti macam-macam. Nah, ganti stem, ganti satu, Makanya saya bilang bersepeda ini luar biasa ribet. Yang merepotkan juga kadang-kadang kita sudah beli sepeda, stemnya kurang tepat. Ukurannya sih tepat waktu beli sepeda ukuran empat. Oke. Pas dicoba tangannya lebih panjang nih dibanding orang normal. Termasuk yang panjang tangan ya. Nah, stemnya nggak cocok akhirnya. Harus ganti stem. Sadel, lu kok panas ya pakai sepeda satu standar ini. Akhirnya harus ganti. Ternyata ukurannya nggak sama dengan seatboard kita. Nah, jadi ya itulah makanya kadang-kadang beli sepeda yang langsung itu pun belum tentu pas atau nyaman buat kita. Makanya saya bilang sepeda ini ya bisa menimbulkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi. Baru beli harus upgrade kan? Saya ngalami itu. Pertama kali ikut beli Sally, saya salah teman. Berteman dengan Mas Dan Geru. Wah. Ada ya kayaknya di sini ya. Dengan teman ini, akhirnya upgrade. Ya sudah. Ternyata nggak dipakai sepedanya. Gravel. Ganti gravel. Nah kan jadi. Nah ini. Curhat ya. Ya itu mas sepeda ini ya banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Ya, tadi ada yang tanya monggo. Monggo. Mau tanya, ini kan terkait atlet tadi. Atlet ya. Nah, misalnya kalau atlet tadi yang sudah terbiasa dengan atlet tinggi tadi. Iya. Apakah ketika atlet tadi itu berhenti atau pensiun nih? Iya. Apakah memang perlu dilakukan tapering ataukah memang diperbolehkan untuk stop olahraganya? Ada kejadian yang
dia atlet misalnya tenis nih, Yang kok tenis. tuwek lororon gitu ya. Udah, tiba-tiba langsung berhenti terus meninggal. Apakah memang itu karena penyebabnya berhenti olahraga yang mendadak karena terbiasa hati tinggi, ataukah memang harus perlahan dari untuk berhentinya? Terbiasa olahraga dari tinggi. Iya. Tapi atlet ini heart rate-nya dia biasa rendah. Nah, jadi kenapa banyak atlet yang mungkin kadang-kadang ya, kita banyak atlet-atlet yang usia-usia tua itu malah banyak sakit-sakitan ya. Mungkin saya pernah beberapa mbak itu ada yang seperti itu. Pertama gini, atlet ini dari awal itu kan intensitasnya kan sangat tinggi. Dengan kalau lihat atlet pelatnas saja sehari latihan itu bisa 4 jam. Seminggu bisa 5 kali sampai 6 kali. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka atlet. Kita bukan atlet. Kita bekerja. Ono pikiran. Mangan yo saonoe, kadang di warung, kadang di gini kan. Dengan atlet mereka kerjanya cuma satu. Olahraga, tidur, makan. Nah, makan ini juga sangat penting. Makan ini kan juga mereka terjaga. Istirahatnya ya terjaga mereka. Nggak mungkin mereka pada saat masuk pelatnas itu pun di karantina, tidur ya tidur ya. Terus kerjanya itulah. Pada saat dia sudah pensiun dari atlet, sebaiknya memang ya harus tetap olahraga untuk memaintain kesehatan mereka. Jadi kalau yang mereka berhenti ya pasti ada konsekuensinya. Karena dulunya dia dirusak segitu hebat, terus kemudian terjadi kerusakan yang ya mikroskopis ya, sama yang kumulatif ya. Terus tiba-tiba ini tidak olahraga, tidak dicukupi lagi gizinya, ya pastinya akan terjadi masalah kesehatan. Makanya kita ini kan ya tujuan olahraga apa sih? Mau jadi atlet atau setingkat atlet atau cuma mencari sehat atau mencari untuk relaksasi, untuk refreshing atau untuk olahraga gaya totolan ya iso banyak kan? Seperti itu juga ada. Ya tergantung itu. Kita ngukur diri kita sendiri. Nah, hubungan tadi dengan level-level zona tadi itu. Kalau kita mencari sehat ya zonanya ya zona 2, 3. Wis, kunci aja itu harga. Insya Allah sehat pasti. Pengen agak bugar sedikit, naikkan ke zona 4. Sekali kita naik zona agak tinggi untuk mencapai levelnya kita lebih bugar lagi. Atau misalnya saya pengen gowes ke Cengho nih, biasanya gowes sampai ke Lapindo mandek. Ya sudah, kita latihan lagi agak tinggi. Satu saat pasti Cengho tercapai. Saya dulu ya sama olahraga. Lapindo putar balik. Diajak Cengho tengah-tengah putar balik. Belum pernah ke Cengho, langsung diajak ke Malang. Wis, ya alhamdulillah nyampe. Dengan ya Salah pertemanan. saya tahu saya pada itu. Diajak ke Malang nyampe, alhamdulillah nyampe. Meskipun ya merepotkan teman-teman yang lain. Jadi ya kita tetap jangan sampai berhenti olahraga atau aktivitas meskipun kita sudah usia lanjut. Sampai tidak mampu olahraga. Dok, tadi bahasanya kok merusak tubuh, Dok? Apa berarti olahraga yang intensitasnya sangat tinggi itu tubuh jadi rusak ya. Atau gimana ya? Jadi ini olahraga yang intensitas tinggi itu pasti ada terjadi kerusakan otot kita, kerusakan otot-otot jantung kita. Kan dipakai untuk berdetak, jantung dipakai berdetak tinggi. Lah, jantung ini kan ada maksimalnya juga. Dia lelah. Ada zat-zat kalau melebihi dari intensitas tertentu, dia menimbulkan kerusakan yang di otot-otot jantung. Nah ini hubungannya juga tadi sama yang kasus-kasus banyak kematian ini sebenarnya sih mungkin nggak nyalakan dari ngowesnya. Kita nggak tahu sih, karena nggak diotopsi ya satu. Apakah terjadi jantung yang tersumbat atau jantung yang berhenti karena detaknya terjadi gangguan kelistrikan jantung, atau Pak ini sudah punya penyakit sebelumnya, tapi karena dia pingin gowes, pingin ini nekat, dibatasi tadi kalau saya, kaleng ini 100 kilo, guys, ya dia harus gowes yang ngoyo tadi. Nah ngerti misalnya Pak, siapa tadi yang Malang itu ya? Pak, di Malang itu kan nggak ngerti, Pak Ledi ya. Nah, Pak siapa itu mungkin kita nggak tahu. Nggak tahu, ya, nggak tahu apa namanya, background dia seperti apa. Jadi ada penyakit sebelumnya apa enggak, atau seperti apa, perilaku sebelumnya, gaya hidupnya seperti apa, kita juga nggak ngerti kan. Jadi sebenarnya sih gowes ini hanya salah satu faktor ya, salah satu faktor untuk mencapai sehat ini gowes tadi yaitu olahraga. Sebenarnya banyak lagi faktor yang mengaruhi kita. Pertama ya satu,
makanan yang bergizi. Kita sudah cukup enggak makan yang bergizi seimbang? Goesnya kenceng, tapi kita tidak menjaga makan yang Indomie ya gitu. ya Indomie kan memang lumayan ya kenyang, Tapi energinya enak, ada, enak. Enak aja nih. Ya, terus kemudian ya istirahat cukup. Sebutnya merek gimana? Kamu Apakah cukup enggak kita istirahat masa? Kita nggak jauh-jauh, masih kerja, seorang lemburan, istirahat, cukup enggak? Besok nggak lagi misalnya. Kemudian stres juga mengaruhi juga. Mengaruhi semua, stres itu juga. Kerusakan otot, kerusakan jantung juga bisa. Kemudian gaya hidup yang buruk, ya ini ya saya agak susah ya, sungkan ngomong merokok ini buruk ya. Tapi Nggak usah masih sungkan, ngomong Dok. merokok ini buruk, tidur malam, alkohol dan macam-macamnya ini itu juga mengaruhi juga ke kualitas kita, prestasi, ya kebugaran ini juga mengaruhi juga. Jadi ya kemungkinan kecil ya, mungkin yang orang bugar terus misalnya sering melekan, merokok yang kenceng ya, tidurnya kurang atau stresnya tinggi, olahraga ini banter, dia mencapai level bugar ini ya agak susah tercapai. Pasti ya masih ada yang lebih bugar dibanding orang yang tidak seperti itu. Terus pas melekan rokokan. Nah, gitu. Oh ya, Om Jo. Ayo Om Jo. Masalah hatred ya. Iya. Apa lagi? Testimoni tadi. Gini. Ada yang testimoni nih. Mic-nya. Om Jo. Maju ayo. Ini ada yang testimoni nih, Om Jo nih. Punya pengalaman yang berharga. Bukan berharga. Tadi mengenai hatred ya. Mungkin saya waktu itu ngalami banget. Saya udah lama bersepeda dan kemarin nggak pernah pakai hatred. Naik Wonogiri kemarin saya pakai hatred. Saya set 178 waktu itu. Memang terasa getar di jam tangan, indikatornya. Untuk hatred, kesalahan waktu itu adalah begitu itu sudah bunyi, saya masih terus karena biasanya saya nggak pernah ngalamin, nggak pernah pakai hatred. Kesalahan yang paling fatal itu adalah saat menurunkan hatred. Pada saat goes, hatred kita tinggi, saya langsung berhenti. Ya. Itu kesalahan fatal. Betul. Harusnya Cooling saya down. harus cooling down perlahan-lahan. Itu memang sesak, ngambil napas susah. Begitu saya berhenti, blek, langsung hilang. Blek, ngeblat. Udah kolab itu. Om Jai ini saksinya, begitu saya bangun nggak ada orang, Om Jai datang. Helm saya itu udah pecah yang sebelah sini. Untung pakai helm, makanya bersepeda pakai helm. Itu lebih sedikit mengurangi itu. Jadi untuk hatred, tolong teman-teman perlu diperhatikan. Itu memang salah satu yang tidak boleh diremehkan. Karena kita nggak tahu kondisi kita, apalagi kita goes bareng. Kalau goes bareng itu kadang koncone buanter nggak sesuai dengan kita kepancing. Salah konco Panas. Salah pergaulan. Bukan salah pergaulan, jangan percaya sama teman sudah. Percaya sama dirinya sendiri Ya. sudah. Kemampuan Itu ya. Penanganannya apa setelah itu? Waktu kejadian? Tidur, Oh, tidur ya. harus tidur. Begitu. Tapi ini posisi pada saat itu ya alhamdulillah masih diberi nafas. Tapi kalau ada yang memang berhenti bek, itu udah hilang, udah. Mungkin juga kalau saya bilang untuk menurunkan heart rate itu memang nggak boleh langsung berhenti. Saya langsung berhenti itu, turun dari kaki kiri turun, kaki kanan masih pakai klip. Jadi saya jatuh itu udah nggak ingat apa-apa, sepeda udah di atas saya. Tuh, tapi nak kondisi langsung blank yo, guys. Iya, karena itu, Proses, karena berhenti. begitu heart rate itu tinggi, itu terasa mual, ya mual sama panas. Dingin, panas, dada nggak nyaman. Dada udah nggak nyaman, ngambil nafas itu udah berat banget. Kalau masalah di kaki atau di apa nggak ada pengaruh sama heart rate. Ya. Sekitar dada. Kalau perut sudah naik mual, habis itu munek-munek ya bahasa Jawanya, munek-munek, habis itu dada udah sesak nafas, udah ambil pelan-pelan, jangan berhenti sekaligus.
tadi juga mungkin yang Om dan Keru menanyakan gejalanya, yaitu yang saya alami waktu itu. Mungkin itu Dok yang Ya, bisa kami jadi ya sampaikan. pengalaman Om Jo ini memang ya yang mengalami pasti ya. Jadi kalau saya sih teori-teorinya atau mungkin sebagai di literatur ya seperti itu. Variasi, tidak semuanya muncul gejala-gejala. Jadi tiap orang tergantung. Kalau Om Jo tadi bilang cuma dada panas, terus seperti ada mual, ada seperti itu. Ya alhamdulillah waktu saya itu mungkin beliau langsung berhenti ya. Terus mungkin ya kira-kira terjadi apa namanya, kalau yang berhenti mendadak itu terjadi memang ada darah ini jadi berhenti mendadak pada saat kita mandek jantung kan habis gini kan terpacu ya, terus kita berhenti dia langsung turun. Makanya cooling down ini juga penting, cooling down ini. Jadi cooling down ini misalnya mau finish gitu pun sprint ya kita enggak langsung berhenti, tetap nanti kadang-kadang kan kalau lihat finish di event-event itu kan masih terus kan dia kan. Nah itu dia memang ada gunanya untuk supaya nanti heartnya itu tapering tadi, turun perlahan-lahan, jadi supaya nggak jadi pooling yang mandek seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah ada ini ya tanda-tandanya ya, nggak langsung blank gitu kan ya? Enggak, Mual jadi dulu, kalau dulu, blank yang itu harus kita berarti perhatikan sudah ya. terjadi blackout. Jadi memang aliran darah atau aliran oksigen di otak sudah berkurang kalau sudah jadi blank. Itu karena diteruskan ya. Wis ono tanda-tanda kan Ya, jadi makanya ego kita itu kadang-kadang kan Ego, waduh, ego. kayak gini rek, Betul, aku kok betul. ngene sih konco senang kono aku sih atus sungkan gini-gini kan itu izin kalau wis bareng ya. ya itu yang terjadi. Awalnya Dianggap lemah. Itu kan waktu kejadian. Iya. 4 jam sebelumnya Nggak kurang ada. apa, kurang tidur atau Oh, Ya, apa mungkin nah waktu akibatnya apa saat itu kok waktu terjadi itu itu? memang kita berangkat jam 4 ya. Kita berangkat jam 4, saya baru bisa tidur itu jam 2. Itu baru Jadi cuma 2 baru jam, bisa kan? tidur, cuma 2 jam Nah, waktu itu kualitas Itu, tidurnya muncul enggak? Tidur memang 2 jam, pada saat nyenyak begitu enggak, itu beda. begitu pada saat heart rate saya pakai berangkat dari rumah itu sudah tinggi sebenarnya. Sudah tinggi, sudah di atas 100 malah. dan Unjo posisi itu waktu itu ngilang nggak salah ya, tiba-tiba loh Unjo muncul di sini. Ya, Dia kan duduk di pojokan di itu kan di setelah korom kan di tikungan itu. ya, aku berangkat Dalam posisi duduk berangkat duluan waktu itu. Ya karena ritual yang harus kita tinggal di rumah kan harus dijalankan dulu. Itu yang mungkin Usia berapa Ujo? saya alhamdulillah jujur ya Enggak usah, popo. 51. Ketok ya kayak J50 ya. Enggak. kayak 50 setengah. Kayak 51. Tapi penting heart rate kalau bisa punya ini harus dipakai karena saya sudah diingatkan Yeah. saya pakai heart rate itu bunyi sebenarnya waktu itu. Yeah. Cuma saya biasa nggak pakai heart rate, udahlah biasa kayak gini. Nah, itu tadi meremehkan kondisi tubuh kita. Iya. Iya, iya. Ya, ini Ya. ada pertanyaan, Dok. Ya. Dari Om Tio. Om Tio iki sing ikut ke Bromo ya? Wih, mantap rek. Santai nang kene, Om, gak teko. Dok, nanya, bagaimana olahraga sepeda bagi penderita skoliosis tipe C? C. tulang belakang miring. Iya. Iya. Tulang belakang ya, masalah tulang belakang Iya, ya. jadi seperti C. Kalau sing S tapi dia agak tipe C yang ya. Ya kalau ngomong untuk ini ya, jadi kalau tetap masih bisa gowes itu memang apa namanya sepedanya sih mungkin nggak bisa sepeda yang agresif ya. Jadi mungkin ya tetap sepeda statis ya, tetap sepeda. Kita bersepeda, tapi dia bedanya indoor, mungkin membosankan. Kemudian pakai sepeda yang lebih nyaman, yang mungkin lebih tegak posisinya. Atau ya dengan mencari sendiri sepeda yang nyaman, yang tegak atau posisi tadi yang senyaman dengan yang tahu. Karena kita nggak bisa ngukur ya orang apa namanya kelenturannya dari ini kan berbeda. Nah, kalau dia dengan sepeda yang posisinya tegak atau tidak terlalu agresif, nyaman ya mungkin bisa pakai yang itu. Tapi kalau dengan bersepeda apapun, mulai sepeda yang komuting sampai sepeda apa yang kira-kira ya, itu masih kesakitan atau tidak nyaman ya, berarti jangan memaksakan
olahraga bersepeda. Masih banyak kok Hmm. olahraga yang lain yang masih bisa untuk menjaga kesehatan kita. Jadi ini sepeda ini hanya salah satu aja. Masih banyak olahraga aerobik yang lain, misalnya ya tadi berenang atau mungkin lari atau jalan cepat kalau nggak lari, atau mungkin olahraga yang lain yang kira-kira yang bersifat aerobik itu masih banyak. Jadi Jadi kalaupun sepeda, anu ya, dicari yang posisinya tegak ya, Dok. Bukan yang road bike gitu ya, yang ya, monggo. jadi makanya sepeda ini kan macam-macam ya. Dari mulai BMX, mulai MTB, mulai downhill, mulai sepeda komuting, mulai sepeda roda 3 ya ada, track bike itu juga ada, mau sepeda apapun yang model untuk Harley juga ada kan, model-model kayak gitu yang setirnya kayak gini pun juga ada. Itu pun juga pasti mengorbankan kenyamanan kan, tapi gaya. Namanya itu. Ya itu coba di anu satu-satu mana yang kira-kira nyaman ya itu pakai, tapi ya mungkin tidak bisa intensitasnya yang terlalu tinggi atau durasinya yang lama. Jadi ya tujuan olahraganya ini mau yang tujuan olahraga yang apa? Kalau untuk mencari sehat ya udah cukup yang nggak melebihi tinggi intensitasnya. Kalau misalnya berprestasi ya kira-kira agak susah. Yang di sini ada yang tanya. Oh, monggo. Siapa dulu? Monggo Om. Oh ya. Indi. Dulu Ustadz Khalid Basalamah. namanya di grup bahasan tentang posisi badan yang sakit tapi nanti katanya tubuh itu akan bisa menyesuaikan Adaptasi. Nah, Ya. dokter waktu itu nyanggah bahwa kalau sakitnya nanti beradaptasi ketika posisinya itu beneran benar, tapi hanya sementara sakit, nah itu nanti tubuh bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Tapi kalau tetap posisinya itu salah, tapi nanti terus badan itu menyesuaikan, tidak sakit, tapi posisinya tetap semua itu salah. Adaptasinya salah. Adaptasinya salah, tapi tetap tubuh tuh nggak sakit. Ya. Nah itu gimana menentukan bahwa kita itu ada di posisi yang ini sakit sementara atau yang nanti kalau dibiasakan itu akan benar akan tidak sakit, tapi itu posisi benar dengan posisi yang memang salah, terus tubuh tuh nanti nggak sakit tapi sebenarnya tuh posisinya masih salah. Nah itu menentukan itu tuh gimana? Tubuh nggak sakit tapi posisinya itu salah. Tubuh nggak sakit. Jadi tubuhnya. Tapi kalau untuk aktivitas yang lain sakit enggak? Oh gitu. Kalau ukurnya di situ. Jadi gini. Jadi adaptasi itu ada dua. Adaptasi itu kalau adaptasi yang salah, kita akan terbiasa dengan misalnya gini, orang posisinya salah dipaksa. Dia akan jadi bungkuk terus ya. Misalnya ada orang kerjanya apa ya? Yang posisi bungkuk itu misalnya juru ketik atau kasir yang sering bungkuk gitu terus. Lama-lama kalau dia posisi itu enggak normal, itu pasti akan terjadi anatomis yang berbeda, yang enggak normal tadi. Misalnya agak bungkuk tadi. Lah, ini memang kadang-kadang mereka anggapnya normal orang ini karena sudah terbiasa. Jadi bentuknya yang berubah gitu Dok ya? Iya. Karena jadi misalnya yang agak bungkuk ini ada kan, kebiasaan bungkuk. Jadi dia harusnya tegak. Nah, itu juga terjadi kalau bertahun-tahun terjadi. Pertama mungkin dia ada rasa tidak nyaman nyeri, tapi lama-lama ya wis normalnya dia itu, tapi ada yang salah. Iya. Berarti kan ini ada yang salah. Berarti harus kita koreksi untuk posisi duduknya, itunya gitu. Meskipun dia nggak merasa sakit lagi. Itu menentukan itu sebenarnya itu salah. Ya pertama pada saat kita beberapa waktu udah merasakan ini nggak beres, nyeri, ya itu harusnya kita warning gitu. Itu sudah alarm tubuh kita. Kadang-kadang harusnya upgrade. Tapi yosik lah, ini corona anggaran upgrade ini stemnya, kan ada yang seperti itu. Jadi kayak saya ya gitu, nyoba ini, ya kan nyeri. Apa saya harus ganti untuk mencari. Saya punya sepeda itu ya gara-gara mungkin kayak saya orangnya kan agak umek ya, gampang seneng ngutek, seneng bongkar sepeda, kadang-kadang bongkar dipakai. Stem saya punya banyak, punya 5 saya stem ini. Mulai yang 7 sampai 12. Wah, mantap ini. Saking mencari posisi yang butuh stem. Mencari posisi yang nyaman karena mungkin awal-awal saya bersepeda ini pasti ya kagok ya, nggak biasa dengan posisi, tapi akhirnya balik lagi ketemu yang ini. Akhirnya ya sudah, ini nggak terpakai. Jadi kalau misalkan posisi salah itu apa selalu fisik kita itu ada reaksi Dok? Pasti kalau kita salah itu jangka pendek pasti ada. Artinya kalau misalkan tidak ada reaksi berarti benar gitu ya? Iya, kalau jenengan nyaman, gitu ya? kalau jenengan nyaman bersepeda 5 jam nyaman tanpa ada keluhan, itu posisi nyaman benar. Misalnya ya yang paling gampang tadi kan yang misalnya
pantat ya, kok panas ya, sampean 100 kilo, 50 kilo kalau usrak gini kan. Nah ini ada sesuatu yang nggak pas nih. Atau nyeri di selangkangan ini ada gesekan yang nggak pas. Lebarnya sadel nggak sesuai. Posisi derajat sudut nggak sesuai. Meskipun sudah pakai bib, loh kok sih kesemutan ya anunya ya. Daerah selangkangan ini kan. Nah berarti ada sesuatu yang salah ini. Posisi kemiringan sadel sudah benar apa enggak? Itu masing-masing orang berbeda itu. Masing-masing orang berbeda. Terkait dengan kenyamanan ya. Dan ukurannya ke tubuh kita sebenarnya. Iya, sebenarnya sih kalau masing-masing orang berbeda ini kemiringan sih enggak. Jadi memang ada panduan, kalau saya pernah baca ya, panduan MTB, RB, sama sepeda komuting itu tiltnya ini berbeda. Kalau RB posisi lebih aero, dia nggak mungkin sudutnya kemiringannya dia datar. Dia pasti lebih turun ya ini ya. Lebih minus ya ini ya, minus berapa derajat itu. Karena dia posisinya ini, yang kena ini di perineum. Perineum itu apa ya? Jadi tekanan yang paling tinggi itu kalau atlet RB itu di perineum antara selangkangan sama di anus itu ya. Ada tonjolan tulang yang di itu dia paling tinggi di situ. Jadi makanya dia harus miring kayak gini. Kedua, masalah bib ini juga sebenarnya sih kalau ngomong lebih jauh lagi, bib ini juga macam-macam. Bib MTB, bibnya RB itu juga berbeda. Jadi area ketebalannya, density-nya itu juga berbeda. Kalau yang di RB, density-nya lebih ke arah perineum karena dia sudutnya kayak gini. Kalau yang MTB dia lebih ke arah belakang di pantatnya, di sit bone-nya itu, tulang duduknya sit bone karena dia posisinya lebih tegak. Nah, sadel sendiri juga ininya juga berbeda. Sadel MTB, sadel RB itunya juga berbeda. Jadi apa namanya? Opik ya. Jeglongan sadel itu ya. Jadi ada yang sadel yang model flat itu kan RB. Itu yang flat. Kalau yang sadel MTB kan agak ada jeglongan sedikit karena dia lebih tegak posisinya. Jadi ya sebenarnya sih ya kalau kita menuruti ideal ini ya untuk mencapai kenyamanan bersepeda ini ya sangat kompleks. Kalau nuruti yang benar ya. Tapi karena kita ya mungkin bukan bersepeda yang apa gitu ya wis kadang-kadang mengabaikan itu, pokoknya aku sepedaan bareng ya is oke ya seperti itu. Jadinya ya. Tapi yang ditanyakan tadi menarik dok. Kalau misalkan kita tidak nyaman ya, kok rotok loro ya misal gitu. Terus kemudian dibiarkan sampai akhirnya wis biasa begitu ya. Itu apakah tubuh kita yang beradaptasi sehingga akhirnya jadi bener posisinya atau tetap akan bermasalah? Enggak, jadi padahal tidak sakit gitu. Tetap bisa bermasalah. Jadi nyeri itu rasa subjektif orang. Misalnya Pak Jai atau mungkin siapa gitu 5 atau ambang nyerinya 5 gitu. Nyeri. Kita nyaman enggak nyeri. Jadi berbeda tiap orang. Jadi misalnya jenengan apa yang bayangnya gini ya, kalau kena satu jarum ya nyerinya ya, mungkin saya orang lain gitu satu jarum gini udah kesakitan, jenengan santai karena dia punya pengalaman tadi yang nyerinya di ambang thresholdnya dinaikkan. Nah, jadi jenengan ya kayaknya jadi nggak masalah buat jenengan, tapi buat orang lain itu masalah. Nah, bisa terjadi gangguan yang permanen tadi. Mungkin saraf gangguan macam-macam, rasa tebal, apa, atau dengan tangan jadi lebih kaku atau lebih apa, pasti terjadi masalah. Bisa terjadi masalah yang permanen kalau memang kita abaikan. Kalau goes di atas 8 jam, kenapa bagian perut samping kanan dan kiri terasa perih? Kayak luka, diiris gitu. Bukan lapar, bukan lapar. Biasanya kalau rutenya naik turun.